Yang belum subscribe, tolong subscribe dulu. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Simak sampai selesai, biar tidak gagal paham. Sejak Jokowi pertama kali mencetuskan ide pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, proyek Ibu Kota Nusantara, IKN, ini sudah menjadi sorotan banyak pihak. Niat besar itu awalnya disambut dengan semangat, seakan-akan ini adalah langkah besar untuk membawa Indonesia menuju kemajuan. Banyak yang beranggapan bahwa memindahkan ibu kota bukan hanya soal merelokasi bangunan, tapi juga soal menciptakan pusat pertumbuhan baru yang lebih merata di luar Pulau Jawa. Namun, setelah bertahun-tahun berjalan, realitasnya jauh dari ekspektasi. Ambisi Jokowi untuk menjadikan IKN sebagai warisan politiknya ternyata berujung pada kegagalan. Pindah ibu kota bukanlah hal yang kecil. Ini bukan sekadar soal memindahkan lokasi kantor pemerintahan, tapi soal menciptakan kota yang sepenuhnya baru dari nol. Jokowi sempat berharap bisa meresmikan istana negara di IKN sebelum masa jabatannya berakhir, namun kenyataannya malah jauh dari itu. Ambisinya terhambat oleh sejumlah faktor, dengan yang paling utama adalah dana. APBN Indonesia yang terbatas jelas tidak mampu menopang biaya luar biasa besar yang diperlukan untuk membangun kota baru dengan segala infrastrukturnya. Pada akhirnya, proyek ini tampaknya lebih mirip mimpi yang terputus di tengah jalan. Lahan yang sebelumnya dipersiapkan untuk menjadi ibu kota baru, kini hanya menjadi lahan terlantar, yang dibiarkan tak terurus. Di media sosial beredar berbagai foto dan video yang menunjukkan betapa lahannya telah dipenuhi semak dan pohon liar. Ini bukan hanya soal bangunan yang terhenti, tetapi juga soal visi yang gagal total. IKN yang semula dibangun untuk menjadi simbol kemajuan Indonesia justru berubah menjadi simbol kegagalan ambisi yang tak terkontrol. Poin utamanya adalah dana. APBN yang terbatas tidak mampu mengakomodasi proyek sebesar itu. Di satu sisi, Jokowi berharap bahwa pemerintahannya akan meninggalkan warisan besar dalam bentuk IKN. Namun, di sisi lain, banyak orang mulai mempertanyakan, apakah sebuah ibu kota baru benar-benar dibutuhkan saat negara ini masih menghadapi masalah yang jauh lebih mendesak? Misalnya, bagaimana dengan kesenjangan ekonomi yang masih besar atau infrastruktur yang kurang merata di berbagai daerah? Sementara itu, ketidakjelasan proyek ini semakin terlihat. Semua janji dan klaim tentang IKN yang akan membawa Indonesia ke level yang lebih maju, seolah-olah hanya berujung pada angan-angan kosong. Faktanya, pembangunan IKN malah merugikan negara. Menguras sumber daya yang sebenarnya bisa digunakan untuk program yang lebih bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, atau pengentasan kemiskinan. Jokowi sendiri dalam berbagai kesempatan sempat mengungkapkan betapa ia berharap proyek ini bisa selesai sebelum masa jabatannya habis. Namun, harapan itu seolah tak akan pernah terwujud. Keterbatasan anggaran bukan hanya menjadi hambatan fisik, tetapi juga mencerminkan sebuah kegagalan besar dalam merencanakan pembangunan jangka panjang. Sebuah proyek yang dilihat sebagai simbol kemajuan, kini malah terjebak dalam kesulitan yang tak berujung, membuat kita bertanya-tanya. Apakah ini proyek yang benar-benar dibutuhkan oleh Indonesia, atau hanya sekadar ambisi seorang pemimpin yang tak memperhitungkan realitas ekonomi yang ada? Selain itu, ada juga isu keberlanjutan yang selalu menghantui sejak awal. Apakah IKN memang dirancang dengan matang, ataukah ini hanya proyek yang didorong oleh ambisi politik yang terlalu tinggi? Banyak ahli dan ekonom yang sejak awal sudah meragukan kelayakan proyek ini, mengingat biaya yang diperlukan sangat besar dan manfaat yang belum jelas. Mengapa harus ada ibu kota baru jika ibu kota yang ada pun masih bisa berkembang lebih baik? Secara keseluruhan, IKN yang dimulai dengan gegap gempita kini hanya menjadi simbol kegagalan besar yang memalukan. Semua dana yang sudah dikeluarkan, janji-janji besar yang terucap, dan harapan yang dibangun kini tinggal menjadi cerita kosong yang menggantung. Mungkin ini bukan hanya kegagalan Jokowi dalam merencanakan dan melaksanakan sebuah mega proyek, tetapi juga kegagalan kita sebagai bangsa dalam menilai mana yang benar-benar penting dan mendesak. IKN yang seharusnya menjadi kebanggaan malah berubah menjadi tumpukan utang dan proyek terbengkalai yang meninggalkan banyak pertanyaan tanpa jawaban. Jokowi dalam visi besarnya mungkin berpikir bahwa memindahkan ibu kota bakal jadi tonggak sejarah yang menunjukkan betapa Indonesia siap untuk berkembang ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi, apakah benar pindahin ibu kota ini adalah solusi yang tepat untuk memajukan negara? Jawabannya jelas enggak. Apa yang dibutuhkan negara ini bukanlah sebuah kota baru yang harus dibangun dari nol, tapi fokus pada masalah yang sudah ada. Kenapa enggak lebih baik kita memperbaiki kota yang sudah ada, seperti Jakarta,
yang kini penuh dengan masalah infrastruktur, kemacetan, dan polusi? Jokowi mungkin punya niat baik, tapi memindahkan ibu kota hanya karena ingin meninggalkan warisan besar adalah alasan yang sangat kurang matang. IKN bukan hanya membutuhkan anggaran yang fantastis, tapi juga harus memperhitungkan kebutuhan nyata rakyat. Kalimantan, meski punya potensi alam yang besar, bukanlah tempat yang cocok untuk menjadi pusat pemerintahan negara yang harus melayani jutaan warga. Pemerintah harusnya lebih realistis dalam melihat kebutuhan pembangunan yang benar-benar mendesak dan bermanfaat langsung buat rakyat. Keterbatasan dana ini jelas banget terlihat. Ketika Jokowi berharap Prabowo bisa melanjutkan proyek ini dan mengalokasikan 30% dari APBN buat menyelesaikan tahap akhir IKN, itu jelas menunjukkan betapa jauh dari kenyataannya harapan tersebut. 30% dari APBN bukan angka kecil, apalagi di tengah situasi ekonomi yang penuh ketidakpastian. Kalau dana sebesar itu dipaksakan untuk IKN, itu artinya akan ada sektor lain yang terabaikan, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur yang lebih mendesak. Jika Prabowo yang sekarang menjadi presiden memilih untuk menghentikan atau bahkan membatalkan proyek ini, itu bukanlah keputusan yang salah. Sebaliknya, itu bisa jadi langkah yang tepat dan lebih rasional. Keputusan tersebut bisa menjadi sinyal bahwa pemerintah lebih memilih untuk fokus pada hal-hal yang lebih relevan dengan kebutuhan bangsa daripada terus mengejar impian yang tak realistis. Keterbatasan anggaran yang ada harus dialihkan ke sektor-sektor yang lebih mendesak, seperti memperbaiki kualitas hidup rakyat, mengatasi kemiskinan, atau menyelesaikan masalah infrastruktur yang semakin memburuk. Menghentikan IKN bukan berarti Indonesia kalah dalam pencapaian, malah sebaliknya. Itu bisa jadi titik balik untuk berpikir lebih jernih. Kita harus mulai melepaskan diri dari ambisi-ambisi besar yang menghamburkan sumber daya negara, dan berfokus pada solusi konkret yang lebih bermanfaat langsung untuk masyarakat. Jika memang ingin membuat Indonesia maju, mungkin yang dibutuhkan bukan ibu kota baru yang jauh dari jangkauan rakyat, melainkan pembangunan yang lebih merata di seluruh penjuru negeri. Fokusnya harus pada penguatan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Dengan segala kegagalannya, IKN bisa jadi pelajaran penting tentang bagaimana sebuah ambisi besar bisa menghancurkan jika tidak disertai dengan perencanaan yang matang dan pemahaman tentang apa yang benar-benar dibutuhkan oleh bangsa ini. Proyek ini justru mengingatkan kita bahwa terkadang lebih baik berhenti dan merenung daripada terus berjalan meski di jalan yang salah. Jika IKN dihentikan, bukan berarti Indonesia gagal, malah itu bisa jadi kesempatan untuk berfokus pada prioritas yang lebih penting dan memberi dampak langsung ke masyarakat. Pada akhirnya, IKN lebih dari sekadar proyek yang terhenti. Ini adalah simbol dari sebuah kesalahan besar dalam cara berpikir dan merencanakan pembangunan. Sebuah proyek yang ingin diciptakan sebagai warisan sejarah, namun justru berakhir menjadi pengingat betapa pentingnya untuk lebih realistis dalam menghadapi kenyataan dan untuk mengutamakan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau politik sesaat. IKN adalah sebuah pengingat bahwa ambisi tanpa pertimbangan matang hanya akan berujung pada kegagalan.